Orikna di haumai ibana si bardui nang bunga pasurna uli ibana si banulos ni nang bunga pasurna uli ibana si banulos ni. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 6 ayat 27. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian firman Tuhan. Hal khawatir dikatakan di sini. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan dikatakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selama kita masih hidup, ada banyak masalah atau persoalan yang mungkin akan kita hadapi. Dan pada masa lalu juga kita hadapi. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, permasalahan bisa saja datang menghampiri kita. Membuat kita harus berpikir lebih lagi. Membuat kadang kita terkejut dan tidak tahu harus melakukan apa. Kita diingatkan tentang khawatir. Bukan berarti ketika ada persoalan kita tidak peduli. Tetapi ketika ada persoalan, kita harus menyelesaikannya di dalam Tuhan. Cukuplah kekhawatiranmu satu hari itu saja. Besok kita hadapi lagi. Kesusahan satu hari itu. Cukuplah hari itu saja. Kekhawatiran kita dikatakan serahkan kepada Tuhan. Saya khawatir Tuhan. Bagaimana ini? Apa dikatakan oleh Tuhan? Dia tahu hidup kita. Dia menyertai hidup kita ini. Tentang hari esok, biarlah hari esok sendiri. Dengan kesusahannya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan. Apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Ketika itu sepertinya masih kurang, biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan. Seperti seseorang yang punya kelemahan menurut pandangan orang lain. Tetapi dia tekun di dalam pekerjaannya. Dia tidak begitu memusingkan perkataan orang. Dia tidak begitu mengkhawatirkan banyak hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Dia hanya percaya bahwa apa yang dia lakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dia percaya apa yang dia lakukan itu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti burung pipit yang dijual di pasar, bukankah Tuhan memberikan makanan? Itu tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi seperti yang tadi, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang harus dia lakukan. Tanpa begitu memusingkan banyak hal, perkataan orang-orang. Dan ketika
pekerjaan ataupun kegiatan yang selalu ditekuninya selama ini sudah berbuah, maka orang lain dapat beroleh berkat atau sukacita dari hasil kegiatannya yang dengan tekun dilakukannya itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus lebih percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ketika ada orang khawatir, bagaimana saya harus menyekolahkan anak saya? Tidakkah Tuhan sanggup memberikan segala kebutuhan mereka? Ketika masih di dalam proses itu, memang seringkali kita tergoda untuk mundur, untuk mencari jalan yang lain, untuk putus asa, untuk menyerah. Terkadang kita tergoda untuk itu. Tetapi kita saksikan orang-orang yang tidak mau mundur itu, dengan segala yang dia punya, dia percaya kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan, maka anak-anaknya bisa selesai sekolahnya. Lalu kemudian dia melihat, ketika dia melihat ke belakang, luar biasa rupanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidupku, dikatakan di situ. Mustahil saya bisa memberikan, mencukupkan kebutuhan anak-anak saya. Saya tidak punya penghasilan yang besar. Tetapi Tuhan sanggup memelihara mereka dan juga kita semua. Tidak hanya soal makanan. Kita ingat firman Tuhan bagaimana bangsa Israel 40 tahun dipelihara makanannya. Mereka tidak bekerja, bertani, tidak. Tetapi Tuhan memberikan makanan dari sorga untuk mereka. Dan banyak lagi penyertaan Tuhan yang bisa kita lihat dari kitab suci dan bisa kita alami juga sendiri. Oleh karena itu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menyelesaikannya untuk kita. Karena kita ini terbatas kemampuannya. Yang kita andalkan adalah kemurahan Tuhan. Saya punya Tuhan. Ketika itu kita katakan, saya punya Tuhan yang akan selesaikan itu semua. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bukan berarti kita tidak bekerja. Tetapi kita melakukan firman Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti firman-Nya. Dan yang lain itu. Yang sudah di luar kemampuan kita. Yang tidak bisa kita lakukan apa-apa lagi selain datang kepada Tuhan. Itu kita serahkan kepadanya. Ini yang saya mampu ya Tuhan. Saya tidak sanggup lagi. Tapi saya percaya Engkau Maha Kuasa. Engkau akan memelihara saya. Engkau akan menolong saya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetaplah percaya kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Engkaulah yang selalu memelihara setiap kami. Engkaulah yang selalu menolong di setiap kesulitan kehidupan kami. Engkaulah yang selalu menopang kami sehingga kami tidak terjatuh ya Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Dan akan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Agar tidak ada satupun yang jatuh ya Tuhan Yesus. Ketika sudah ada yang jatuh, biar tangan Tuhan yang mengangkat mereka kembali. Ketika ada yang sakit, biar tangan Tuhan yang menyembuhkan semuanya. Ketika ada yang bermohon untuk memperoleh keturunan, biarlah Tuhan memberikan, menganugerahkan kepada mereka
sehingga sukacita mereka semakin bertambah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.